这正是你突破斗阵的时候。 Setelah sebelumnya Xiao Yan dan aliansi ke-8 Sekte Kuno berhasil menemukan lokasi keberadaan api murni, api peringkat ketiga yang diincar oleh Istana Jiwa, api tersebut sempat berubah menjadi api siluman yang merupakan hasil eksperimen dari keegoisan leluhur mereka demi mendapatkan kekuatan tertinggi. Selain itu, mereka juga mendapat masalah ketika Hun Miseng datang ke sana secara tiba-tiba dengan tujuan merebut api murni itu. Beruntung leluhur yang dimaksud bertanggung jawab dengan memurnikan kembali api ciptaannya sendiri, sedangkan Hun Miseng memutuskan untuk kabur saat mengetahui api murni akan meledak. Hal itu pun membuat mereka panik, di mana Sun Er yang berniat menstabilkan kembali api murni justru dibuat kewalahan karena tidak mampu menahan kekuatan api tersebut. Sampai pada akhirnya, Xiao Yan pun memutuskan untuk menyerap esensi api yang hampir meledak tersebut ke tubuhnya untuk dijadikan wadah sebelum terjadi ledakan besar tanpa memikirkan resikonya sama sekali. Setelah berhasil mendapatkan api murni, diperlihatkan apa yang menjadi kekhawatiran ketua klan Gu pun menjadi kenyataan, di mana tubuh Xiao Yan yang tidak memiliki pola darah keturunan tidak mampu menahan esensi api yang hampir meledak tersebut dan hampir membuatnya meninggal di tempat jika saja Yixian tidak muncul membawa buah bodi yang sebelumnya dia ambil dari pohon bodi. Namun buah tersebut pun tidak bisa menahan esensi api itu terlalu lama, di mana dia hanya mempunyai waktu sekitar 10 hari sebelum efek dari buah bodi itu hilang. Tidak berselang lama, Sun Er muncul di sana yang mana kedatangannya bukan hanya untuk menjenguknya, namun juga untuk mengajak Xiao Yan pergi ke makam langit yang berada di klan Gu. Ternyata sebelumnya dia telah meminta izin ayahnya untuk masuk ke makam langit yang di dalam kitab Tatang Es tertulis ribuan tahun lalu memiliki sumber energi besar yang mampu meningkatkan atau menerobos level doji seseorang dalam waktu singkat. Dan jika hal itu benar, maka itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa menekan efek api murni di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan 哥哥，相信我好不好？ Sesampainya di TKP, ayah Sun Er sempat memberitahu bahwa di dalam makam langit terdapat makam para leluhur senior Sekte Xiao dan juga Sekte Gu. Walaupun tubuh mereka telah mati, namun doji mereka masih tersimpan rapat di tempat tersebut, di mana hal itu membuat orang-orang berusaha masuk ke makam tersebut. Oleh karena itu, makam langit dilindungi oleh para leluhur klan Gu menggunakan sebuah formasi yang hanya bisa dibuka dengan darah keturunan klan Gu. Dan jika tidak bisa menghancurkan formasi tersebut, maka makam langit hanyalah sebuah ruangan kosong yang tidak berpenghuni. Benar saja, begitu masuk ke dalam, Xiao Yan dan Sun Er dihadapkan pada posisi sulit ketika mereka berada di tempat yang sama, di waktu yang sama, namun di ruang yang berbeda atau gampangnya terpisah dimensi. Di sini, Xiao Yan sempat melihat sebuah mekanisme di sebuah patung yang kemungkinan merupakan kunci untuk membuka penghalang tersebut, di mana ternyata itu merupakan formasi rahasia yang sebelumnya diberitahu oleh ayahnya yang dibuat untuk melindungi makam tersebut dari para penjara makam. Awalnya Sun Er sempat kesulitan menghancurkan mekanisme tersebut karena Xiao Yan tidak bisa membantu mengingat api murni di dalam tubuhnya yang mulai memberontak dan membuat tubuhnya kesakitan. Hingga akhirnya Sun Er pun memahami mekanisme formasi di sana yang ternyata kuncinya bukan darah keturunan klan Gu, melainkan teknik segel kaisar yang hanya diwariskan kepada keturunan klan Gu. Beruntung Sun Er pernah mengajarkan teknik tersebut kepada Xiao Yan di awal film sehingga mereka mampu menerobos formasi tersebut. Di sini diperlihatkan Xiao Yan dan Sun Er yang tiba-tiba berada di tempat lain dan tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua yang tinggal di tempat tersebut. Belum diketahui siapa orang ini, yang jelas beliau memiliki doji di atas rata-rata, di mana hal itu dibuktikan ketika dia dapat dengan mudah menghalau serangan-serangan dari Xiao Yan. Bahkan beliau mengenali semua esensi api yang dimiliki Xiao Yan dan dengan mudahnya menghentikan semua teknik esensi api tersebut dan menjadikannya hanya seperti mainan.
阴阳相生。 Ternyata beliau ini merupakan leluhur sekte Xiao yang selama ribuan tahun terperangkap dan hidup sebatang kara di Gua Makam Langit, sekaligus seseorang yang dulu menyegel Kaisar Jiwa, pemimpin istana Jiwa yaitu Xiao Xuan bersama dengan saudara-saudaranya. 不行，萧炎哥哥， 别妖火是你这样的根基乱入。 Beliau pun merasa senang melihat bakat dan esensi api yang dimiliki oleh Xiao Yan karena secara tidak langsung sekte Xiao masih memiliki keturunan yang memiliki bakat luar binasa. Namun beliau langsung terdiam saat Xiao Yan memberitahu kalau di generasinya mereka sudah tidak memiliki pola darah keturunan. 我确实是萧族之后，他为了突破斗帝。 Mengetahui hal itu, akhirnya beliau pun menceritakan fakta yang sebenarnya yang terjadi ribuan tahun lalu di mana legenda yang mengatakan Kaisar Jiwa dan dirinya dan semua master lain yang mengaku diri mereka telah mencapai level 10 atau Dewa Langit adalah kebohongan belaka. Faktanya, Xiao Xuan tidak sekuat itu dan bahkan Kaisar Jiwa yang jauh lebih kuat darinya pun belum mencapai level 10, melainkan hanya sampai ke level 9 tahap akhir yaitu setengah dewa karena terdapat penghalang untuk bisa menerobos ke level 10. 根本就没有什么力量支援吗？ 突破，我们的心意都凉了。 Hanya ada satu cara yang mereka ketahui untuk menerobos penghalang tersebut, yaitu dengan meleburkan pil remaja Kaisar Langit yang disimpan oleh Dewa Langit generasi sebelumnya, di mana kunci untuk membuka tempat tersebut adalah gabungan dari Gyo kuno milik ke-8 sekte kuno. Untuk itu, Xiao Xuan yang ditemani oleh 8 saudara terhebatnya pun berkultivasi di dalam makam langit dan jika tidak bisa keluar, klan Gu berjanji untuk melindungi para keturunan dan Gyo kuno milik sekte Xiao. Sampai akhirnya Kaisar Jiwa yang mengincar pil tersebut berusaha mengambil Gyo kuno milik sekte Xiao, di mana hal itu membuat Xiao Xuan dan yang lainnya keteteran melawan api hitam kekosongan milik Kaisar Jiwa. Hingga dia menyadari kekuatan dari darah keturunan mampu melawan api tersebut, sehingga ke-8 saudaranya tersebut mengorbankan diri mereka dengan memberikan seluruh kekuatan darah keturunan milik mereka kepada Xiao Xuan untuk bisa menyegel Kaisar Jiwa. 欲望，独立空间是他永远。 这就是最高力量的秘密。 Itulah alasan di generasi Xiao Yan tidak lagi mempunyai pola darah keturunan karena semua kekuatan itu telah habis di tangannya. Di mana hal itu juga membuatnya bisa hidup ribuan tahun tanpa merasakan lapar, haus, dan keinginan untuk yang lain. Lalu mendengar kalau istana jiwa kembali bangkit, beliau berniat untuk menukar darahnya dan memberikan semua kekuatan pola darah keturunan pada tubuh Xiao Yan untuk bisa menguasai sepenuhnya semua esensi api miliknya dan menghabisi Hun Miseng. Disinilah beliau juga menyadari bahwa kekuatan seseorang bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Karena sejatinya setiap orang memiliki kelebihan atau kemampuan masing-masing, tinggal bagaimana orang itu menemukan kekuatan atau bakatnya sendiri yang selama ini tertidur. Tapi kalau Depo terus nggak pernah WD, itu bukan karena bakat yang tertidur, tapi emang nggak tahu diri. Singkat cerita, setelah selesai melakukan proses ritual yang sangat menyakitkan, akhirnya Xiao Yan pun dipastikan telah sembuh total, bahkan dia juga telah menjinakkan api murni dan membuat dojinya meningkat drastis. Di sini Xiao Yan kemudian berniat membawa leluhurnya tersebut keluar dari sana setelah melihat kondisinya yang mengkhawatirkan akibat dojinya terkuras habis imbas dari proses ritual barusan. Namun dengan tegas beliau menolak hal itu karena beliau berniat tinggal di tempat tersebut hingga ajal menjemputnya agar bisa menyusul saudara-saudaranya yang meninggal di sana. 你们走吧。等我们铲除魂殿。 Setelah kembali ke klan Gu, Xiao Yan kemudian memberitahu kalau dia telah berhasil menaklukkan api murni dan berniat meminjam papan bintang untuk membuktikannya. Dan benar saja, kali ini darah keturunan Xiao Yan mampu mengaktifkan papan bintang di mana Sun Er yang hanya menyalakan 7 bintang pun sudah dianggap memiliki pola darah keturunan dewa. Xiao Yan mampu menyalakan 10 bintang secara bersamaan. 三星，身披血脉。
Di tengah proses tersebut, tiba-tiba terdengar suara Hun Miseng yang mengajak Xiaoyan berduel secara langsung di wilayah puncak kejatuhan 3 hari ke depan. Dan setelah Xiaoyan membuktikan kegigihannya dan jiwa patriotismenya, akhirnya mereka pun menunjuknya sebagai pemimpin aliansi 8 sekte kuno dan mendukungnya secara penuh dalam melawan Istana Jiwa. 尊萧炎为盟主，邪不压正。 Sampai di sini, ketua klan Gu bercerita kalau 50 tahun yang lalu saat beliau berhasil menyegel Hun Miseng, kemampuan terhebat dari Hun Miseng adalah formasi api hitam kekosongan. Namun, ada sesuatu yang janggal di mana Hun Miseng alih-alih memakai api tersebut sepenuhnya, melainkan dia hanya menggunakannya pada sebuah formasi yang artinya api tersebut belum dia kuasai sepenuhnya. Mereka menduga api hitam kekosongan adalah sumber kekuatan utamanya di mana Xiaoyan berencana untuk mengubah api tersebut dengan menggunakan gabungan kelima esensi apinya dan teknik transformasi api. 其实强弱不是重点， 这不是吞服，是到时候摧毁虚无吞炎。你可以让他进入到虚无吞炎，拔出这枚钉子。我创造的一火可以改变一切。 Singkat cerita, 3 hari kemudian, mereka lalu membagi tugas di mana Penatua Angin memasang segel pelindung untuk melindungi wilayah Zhongzhou, sementara Sun Er bersama Gu Yao dan Qing Luan diminta untuk stay di makam langit menjaga Gyo kuno, sedangkan Xiaoyan bergegas ke TKP bersama pasukannya untuk membumi hanguskan Hun Miseng dan Istana Jiwa. 都来了，很好，我来了。 Walaupun squad versus solo, namun mereka tetap dibuat kesulitan menghadapi api kekosongan milik Hun Miseng mengingat dari segi kekuatan, dia setengah lebih unggul dibandingkan aliansi 8 sekte karena telah mempersiapkan formasi sebelumnya di mana saat mereka mencari kesempatan untuk melancarkan serangan pada sumber api hitam kekosongan, api tersebut justru berubah menjadi sebuah lubang yang berusaha menyerap mereka semua. 导演，阵眼，死寂之门。 Sementara itu, Xiaoyan yang fokus bermeditasi untuk mencari kelemahan esensi api kekosongan akhirnya menyadari bahwa semua tubuh Hun Miseng tersebut adalah palsu karena ternyata api hitam kekosongan itulah yang memanfaatkan Hun Miseng di mana Xiaoyan langsung menggunakan api teratai gabungan dari 5 esensi api yang dia miliki dan teknik transformasi api untuk meledakkan formasi api hitam kekosongan. 是要跟你的道理好好斗一斗。 火怒火莲， Di sini mereka sempat merasa lega setelah akhirnya berhasil mengalahkan Hun Miseng. Namun yang mereka lakukan ternyata adalah kesalahan besar karena sedari awal alasan sebenarnya Hun Miseng menantang Xiaoyan berduel setelah dia mendapatkan kembali kekuatan darah keturunan adalah untuk membuat bentrokan energi yang cukup besar dari kekuatan darah keturunan sekte Xiao yang kemudian bisa membuka kembali segel tuanya yaitu Kaisar Jiwa. 那是萧玄的封印。 Setelah akhirnya selama ribuan tahun menunggu, Kaisar Jiwa pun langsung kembali ke makam langit untuk melanjutkan misinya yaitu mencari pil remaja Kaisar Langit untuk menjadi Dewa Langit sepenuhnya, di mana dia dengan mudah dapat memporak-porandakan tempat itu dan mengambil 8 Gyo kuno milik 8 sekte. Walaupun Xiaoyan dan yang lainnya datang ke sana tepat waktu, namun hal itu bukanlah masalah baginya dan bahkan Gu Yao yang mencoba melawan justru meninggal di tangannya di mana mereka hanya bisa pasrah melihat 8 Gyo kuno jatuh ke tangan founder Istana Jiwa tersebut. 新一人斗帝了。 Sampai di sini, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi kecuali mereka bisa mendahului Kaisar Jiwa untuk mencari lokasi makam Kaisar Tempur di mana terdapat pil remaja Kaisar Langit yang dimaksud. Di mana Xiaoyan kembali ke makam langit untuk mencari informasi dan akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang intinya sebenarnya mereka tidak memerlukan 8 Gyo kuno untuk mencari lokasi makam Kaisar Tempur karena ternyata 8 Gyo kuno diciptakan agar mereka tetap bersatu. Jadi selama mereka bersatu, Xiaoyan dan yang lainnya tetap akan bisa menemukan lokasi makam Kaisar walaupun tanpa ke-8 Gyo kuno tersebut. 我想再试试。还有希望。
Mengetahui hal itu, akhirnya mereka pun menyatukan kekuatan darah keturunan mereka untuk mencari lokasi makam Kaisar Tempur, di mana mereka baru menyadari kalau makam tersebut berada di dasar menara pelatihan energi Akademi Jianan dan dijaga oleh sosok naga kuno yang tidak lain adalah ayahnya Xian. Menyadari hal itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun bergegas kembali ke Akademi Jianan untuk mendahului Kaisar Jiwa. Sialnya, tepat di waktu yang bersamaan, Kaisar Jiwa juga telah berhasil menemukan lokasi makam Kaisar Tempur berkat 8 Gyo kuno di tangannya, di mana dia langsung mengerahkan pasukannya dan berniat untuk membumi hanguskan seluruh Akademi Jianan. Beruntung pihak Akademi Jianan mendapat bantuan dari Ratu Medusa yang turun tangan membantu menahan pasukan antek-antek Istana Jiwa agar tidak masuk ke menara pelatihan energi. Tidak berselang lama, Xiaoyan dan yang lainnya sampai di TKP dan dengan mudah meluluh lantahkan semua pasukan Istana Jiwa, di mana Xiaoyan, Sun Er, Xian dan beberapa tetua lainnya bergegas masuk ke menara pelatihan energi, sementara sisanya stay di luar untuk berjaga kalau Kaisar Jiwa datang ke sana. Di mana Xiaoyan kemudian menciptakan kodam pelindung menggunakan api jantung jatuh untuk melindungi mereka dari hawa panas tempat tersebut dan masuk ke dalam dasar jurang yang dicurigai sebagai makam Kaisar Tempur. Setibanya di sana, Xiaoyan sempat kesulitan melewati gerbang pintu masuk makam Kaisar Tempur karena terdapat pembatas atau segel yang menghalanginya. Tidak hanya itu, makam tersebut juga mendapat penjagaan ketat dari seekor naga kuno yang tidak lain adalah ayahnya Xian yang ternyata masih hidup. Namun, alih-alih mempersilahkan anak beserta rombongan besan masuk, ayahnya Xian justru melarang mereka karena rules atau peraturan di tempat tersebut menyatakan bahwa siapapun tidak akan bisa masuk kecuali orang itu memiliki kuncinya, yaitu 8 Gyo kuno. Meskipun mereka mempunyai orang dalam, tapi hal itu tetap saja tidak membuat mereka bisa masuk ke makam Kaisar Tempur karena ternyata selama ini beliau telah dicuci otak, dihipnotis oleh Kaisar Jiwa yang membuatnya kehilangan kesadaran dan hanya bisa menuruti perintah tuannya. Sampai-sampai beliau pun kesulitan untuk mengenali anaknya sendiri. Nyari otak. Sementara itu di luar, diperlihatkan Kaisar Jiwa yang telah sampai di Akademi Jianan, di mana dia dengan mudah menyapu semua orang yang mencoba menghalanginya masuk ke menara pelatihan energi hanya dengan sekali serangan. Berbekal 8 Gyo kuno di tangannya, dia pun dapat dengan mudah masuk ke makam Kaisar Tempur, di mana bukan hanya pil remaja Kaisar Langit yang menjadi kunci untuk menerobos penghalang untuk menjadi Dewa Langit. Di sana juga terdapat berbagai macam esensi api yang tidak ada di permukaan yang langsung dilahap oleh esensi api hitam kekosongan untuk membuat api itu berkali-kali lebih kuat. Setelah mendapatkan pil remaja Kaisar Langit, bahkan di sini dia berniat menggunakan seluruh wilayah tersebut sebagai tungku dan menggunakan semua doji dari makhluk hidup di atasnya sebagai bahan bakar untuk meleburkan pil tersebut. Balik ke Xiaoyan setelah ayahnya Xian telah kembali tersadar, beliau meminta maaf karena tidak bisa membantu mereka menghentikan Kaisar Jiwa. Beliau juga menjelaskan kalau sebenarnya pil remaja Kaisar Langit yang diambil oleh Kaisar Jiwa bukanlah harta karun milik Kaisar Tempur sesungguhnya. Masalahnya, beliau juga tidak tahu harta karun apa yang sebenarnya disimpan di tempat itu. Sampai di sini, Sun Er kemudian teringat dengan jasad Hun Miseng yang waktu itu disegel di pohon bodi kuno, di mana dia yakin kalau pohon bodi kuno yang juga tumbuh di tempat itu memiliki rahasia besar di dalamnya. Dibantu dengan kekuatan gabungan dari 8 sekte, Xiaoyan kemudian memberikan dojinya untuk mencoba membuka segel di dalam pohon tersebut. Dia pun dibuat terkejut ketika dirinya tiba-tiba berada di dimensi lain dan berdiri di hamparan rerumputan. Disinilah dia bertemu dengan seorang kakek tua di mana dia adalah Kaisar Tempur yang dimaksud, generasi terakhir dari orang-orang yang telah menerobos penghalang menjadi Dewa Langit.
Sayangnya, beliau telah meninggal di mana semua kekuatannya telah dikubur bersama dengan jasadnya di tempat tersebut. Lalu di sini Xiaoyan menjelaskan alasannya datang ke sana yang intinya adalah untuk meminta bantuan beliau menghentikan Kaisar Jiwa. Sampai di sini, beliau pun menjelaskan walaupun pil remaja Kaisar Langit dapat dipakai untuk menerobos penghalang untuk menjadi Dewa Langit, namun sebenarnya sesuatu yang ingin beliau lindungi di sana bukanlah itu, melainkan sebuah kekuatan yang bernama aura energi. Kekuatan tersebutlah yang dikatakan diciptakan bersamaan dengan langit dan bumi. Sampai ribuan tahun yang lalu, orang-orang yang tergila-gila dengan kekuatan termasuk dirinya menggunakan kekuatan tersebut untuk menerobos penghalang dan menjadi Dewa Langit. Sedangkan aura energi yang ada di dunia tidak bisa diperbarui dan lama-kelamaan akan habis, yang artinya orang zaman sekarang tidak akan bisa lagi menjadi Dewa Langit. Selain itu, beliau ternyata juga merupakan orang yang menciptakan 22 esensi api, bukan 23. Namun jika ke-22 esensi api tersebut disatukan, akan menjadi sebuah esensi api baru peringkat pertama. Dan itulah alasan mengapa penatua obat mengatakan tidak ada sama sekali informasi tentang esensi api peringkat pertama. Di sini, beliau juga sempat menolak untuk memberikan kekuatan aura energi kepada Xiaoyan, mengingat dia sudah tidak mempunyai alasan untuk peduli terhadap dunia yang fana ini. Namun melihat kegigihan dan kemauan Xiaoyan, beliau pun bertanya kepada Xiaoyan apakah dia rela memberikan hidupnya. Dan saat Xiaoyan mengatakan bersedia, saat itulah dia mendapatkan kekuatan aura energi yang langsung membuatnya naik level menjadi Dewa Langit dan setara dengan Kaisar Jiwa. 我萧炎愿意。闻天地，这天意的晋升道义，你血刃！绝生阵。 Bahkan lebih dari itu, karena diperlihatkan Xiaoyan mampu mengambil kembali semua esensi api yang telah dihisap oleh Kaisar Jiwa, di mana dia bisa mendominasi pertarungan dan berhasil melakukan counter attack dengan menggunakan gabungan dari 23 esensi api tersebut. Tak cukup sampai di situ, Xiaoyan juga berniat meleburkannya bersama dengan dirinya yang akhirnya membuat kekuatan aura energi tercerai-berai kembali ke alam, di mana hal itu membuat pohon bodi kuno kembali hidup. 结束吧。 Sayangnya setelah pertarungan berakhir, mereka tidak bisa menemukan lagi keberadaan Xiaoyan dan hanya menemukan cincin spasialnya, di mana Sun Er dan yang lainnya pun menyadari bahwa Xiaoyan telah mengorbankan nyawanya untuk mencapai level Dewa Langit dan mengalahkan Kaisar Jiwa. Singkat cerita, setelah setahun berlalu sejak kejadian itu, diperlihatkan Akademi Jianan yang kini mulai kembali menerima siswa baru, dan Hujia kini telah menjadi salah satu guru di sana, di mana wajah Xiaoyan terpampang jelas dan dikenang sebagai pahlawan yang gugur setelah bertarung melawan Kaisar Jiwa. Bahkan dia juga dikenal sebagai satu-satunya orang yang berhasil menembus level Dewa Langit dan dijuluki sebagai Kaisar Api, yang membuat sosoknya menjadi inspirasi bagi semua murid Akademi Jianan. 一个组织，那就是联盟。 Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Yixian yang kini tinggal di sebuah desa di pedalaman. Setelah mendapatkan izin praktek, dia tiba-tiba kedatangan pasien, yaitu seorang bocil bersama bapaknya yang memiliki penyakit tubuh toksin, di mana Yixian pun berjanji akan membantunya mengobati kelainan tersebut karena sebelumnya dia juga pernah merasakan hal yang sama. 那是你的天赋。 Scene lalu berpindah ke Sekte Gu, di mana diperlihatkan Sun Er yang masih berduka meratapi kepergian Xiaoyan. Tapi ketika semua orang telah ikhlas dan menganggap Xiaoyan telah meninggal, dia tetap tidak menyerah dan berusaha keras mencarinya menggunakan mantra segel kaisar. Sampai pada suatu titik, di tengah keputusasaan tersebut,
Tiba-tiba Xiaoyan muncul dengan auranya yang sudah putih-putih Idul Fitri, di mana kini dia telah mencapai level Dewa Langit berkat kerja kerasnya dan menjadikannya satu-satunya orang yang mampu mencapai level tersebut saat ini. Sehingga pesan yang bisa diambil dari film ini adalah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, intinya satu saja kunci untuk semuanya, yaitu kegigihan. Bagaimana seseorang bisa kalah kalau dia tidak bisa mati? Jatuh, bangkit lagi, rungkat, depo lagi, pinjam temen. Padahal menurut saya yang orang awam, series ini sudah di atas ekspektasi dibanding serial-serial Cina lain kecuali Sumuceng. Sayangnya sepertinya cuma terlalu berat menyandang judul Fight Break Spear Season 2 karena dari awal ceritanya justru agak sedikit mundur dari yang pertama sehingga terkesan viewernya kecewa. Tapi menurut saya justru yang ini yang paling dekat ke komiknya. Segitu dulu dari Pacifista, terima kasih yang udah nonton videonya, semoga memberikan kesan bagi kalian. Selamat malam saudara dan merdeka.